Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah, yang mana Allah Jalla wa Ala telah memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Baik nikmat tersebut berupa kesehatan, nikmat berupa tempat yang aman sentosa, baik itu nikmat berupa rezeki yang bisa kita makan, atau nikmat yang dapat kita lihat dengan kedua mata kita, atau yang kita bisa rasakan, atau yang tidak bisa kita rasakan. Subhanallah. Dan di antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam, yang mana saat ini kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini adalah nikmat jamaah. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah,
kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Sidang salat Jumat rahiman rahimakumullah. Judul khutbah kita kali ini adalah beramal hari ini, menunai besok hari. Ini kami nukilkan adalah sebuah perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Sifatus Safwah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan fa innal yawm amalun wala hisaba, maka sesungguhnya pada hari ini yang mana tak kala engkau menginjakkan kakimu di dunia adalah untuk beramal, wala hisaba, dan bukan saatnya kita untuk memanen pahala, dan bukan saatnya kita untuk dihisab oleh Allah. Wa ghadan, dan besok hisabu wala amal, dan besok adalah waktu untuk dihisab, untuk diberikan pahala, bukan lagi untuk beramal. Sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya Allah Jalla wa'ala menciptakan engkau mulia untuk beribadah hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Betapa banyak manusia yang mereka lupa bahwasanya tujuan anda di dunia ini, hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Betapa banyak manusia yang pada hari ini mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa banyak manusia yang mana mereka pada hari ini bahwasanya mereka menyangka kelak mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian wahai manusia, kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu hanya sekedar main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka wahai manusia, kata Allah, bahwasanya kelak kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah, tidak akan dibangkitkan. Sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Maka orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa meyakini bahwa setiap perbuatannya itu kelak akan dibalas oleh Allah. Kalau dia melakukan ketaatan, maka Allah Jalla wa'ala akan membalas bagi mereka dengan surga. Kalau mereka senantiasa selama hidupnya melaksanakan perintah Allah, maka ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, ayahsabul insan, apakah manusia mengira, kata Allah, ayyatraka sudah, kami biarkan mereka begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204. Apa kata beliau? La yu'maru wa la yunha. Wahai manusia, apakah kalian mengira bahwasanya kalian hidup di dunia ini tanpa perintah dan tanpa larangan? Dan juga sebagian ulama mengatakan la yuthabu wala yu'aqabu, dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan di dunia ini tanpa diberikan pahala dan tanpa diberikan dosa? Tidak, jamaah. Jangan sampai hidup kita di dunia ini tidak ada artinya, jamaah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sekedar kita makan, kita minum, menikah, punya anak, lalu kita mati. Jangan sampai hanya seperti itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang yang ketika dia hidup di dunia yang fana ini, lalu dia tidak menjadikan semua anggota tubuhnya untuk tunduk kepada Allah. Mereka diberikan mata, tidak melihat tentang kekuasaan Allah. Mereka diberikan telinga, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka seperti hewan ternak dan bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Siapa yang menyebutkan? Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 171. Allah sebutkan, walaqad dzara'nal jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah, kami akan memenuhkan neraka jahanam dari kalangan manusia dan jin. Apa sebabnya? Kebanyakan manusia dan jin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka Allah sebutkan, lahum qulubun, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum a'yunun, dan mereka diberikan kedua telinga, kata Allah, la yubsiruna biha, mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat kami. Ketika azan dikumandangkan, ketika salat diingatkan, mereka sibuk urusan tentang dunia mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walahum adhanun la yasma'una biha, yaitu ketika mereka diberikan dengan kedua telinga. Tadi yang kedua adalah kedua mata, mereka tidak melihat kekuasaan Allah. Yang ketiga ini adalah mereka diberikan kedua telinga, mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, maka mereka itulah kal an'am, seperti hewan ternak, bal adall, bahkan balhum adall, bahkan kata Allah mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ulaika humul ghafilun, dan merekalah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang lalai. Sidang salat Jumat rahiman rahimakumullah. Maka jangan sampai kita termasuk di dalam ayat tersebut. Jangan sampai kita disebutkan oleh Allah di dalam ayat 179 daripada Al-Quran surah Al-A'raf. Saatnya jemaah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk bertobat kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala menyebutkan, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60, bahwasanya sejatinya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang tak mau salat, orang yang tak mau menunaikan zakat, orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang tidak mau menuntut ilmu, padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk belajar sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, belajarlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan mereka enggan, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah ancam mereka bahwasanya orang yang seperti ini kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah sebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang yastakbirun, orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka niscaya kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Qul iyadu billah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita telah mengingatkan bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Kemudian Allah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Kita memiliki kedua tangan, memiliki kepala, memiliki kedua kaki, memiliki kedua telinga, memiliki kedua mata, memiliki lisan. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berikan udara. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah telah mengutus para rasul. Akhirnya Islam telah sampai kepada kita. Maka ketahuilah wahai jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada batasnya hidup di dunia ini. Ada batasnya. Kita di dunia ini artinya apa? Tidak selamanya engkau hidup di dunia ini. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di dalam ayat yang lain yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala sebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat, kata Allah, telah memiliki ajal, batas waktu hidup mereka di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka telah datang, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa dipercepat meskipun walau sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa diundur walaupun sesaat. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak lama, jamaah. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kita. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun. Dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 Allah sebutkan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfin sanah mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun di sisimu di dunia ini. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini, bagi Anda yang mungkin saat ini telah sampai usia 60 tahun atau 60 tahun, maka sejatinya Anda hidup baru hanya 1 jam setengah. Tidak lama. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari ada 12 jam, maka ada 500 tahun. Kalau 3 jam berarti ada 250 tahun. Kalau 1 jam setengah, maka itu ada sekitar 150 tahun. Berarti 62 atau 63 tahun. Maka sejatinya dia hidup di dunia ini hanyalah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila 70. Usia umatku, kata Nabi, tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melebihi lewat daripada 70 tahun. Artinya apa? Kita hidup sebentar, tidak lama di dunia ini. Tugas kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Lantas bagaimana ibadah yang benar? Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amal kalian. Ayyukum ahsanu amala, laisa ayyukum aktsaru amala. Yang Allah inginkan adalah yang paling baik, bukan paling banyak. Maka para ulama menyebutkan kapan amalan ibadah kita yang paling baik. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha memperbaiki pada sisa-sisa usia kita saat ini, jamaah. Kita tak tahu, mungkin selesai daripada khutbah ini
Ada di antara kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, tidak tahu. Maka sebelum itu terlambat jamaah, maka hendaknya kita merenungkan firman Allah. Allah sebutkan, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.